ada kemudian seorang perempuan keguguran. Nah, kalau keguguran kan bayinya meninggal dunia toh? Ya, meninggal dunia. Kemudian apa yang harus dilakukan? Ini banyak banget pertanyaan. Kemudian apa sering saya terdapat pertanyaan ini? Kayak mana Ustaz ini istri saya keguguran? Apakah harus dikafani, dimandikan, disolatkan, atau gimana? Nah, perhatikan. Kalau keguguran, kasus keguguran itu nggak lihat umur berapa. Ya, mau umur 4 bulan kan, 5 bulan kan, 6 bulan kan, 3 bulan kan, 7 bulan kan, 8 bulan kan, proses memandikan atau mengafankan, menguburkan yang keguguran itu, yang pertama kemudian yang harus diperhatikan adalah apabila bayi yang sudah meninggal karena keguguran itu sempat ada tanda kehidupan sebelum dia meninggal. Arti ada tanda kehidupan itu dua dalam hukum fikih. Kalau nggak gerak suara, begitu ibunya keguguran, keluar bayinya, sempat dia kemudian bergerak baru meninggal, itu namanya ada tanda kehidupan. Atau nggak bergeraknya bersuara, begitu kemudian keguguran atau lahiran, begitu lahiran sempat dia nangis lalu meninggal, itu namanya ada tanda kehidupan. Apalagi misalnya begitu lahiran keluar dia sempat ngomong bu nasi uduk misalnya, berarti ada tanda kehidupan. Nah, bila terjadilah kasus yang demikian, maka kemudian berlakulah sama seperti orang meninggal biasa. Maka wajib dimandikan, wajib dikafani, wajib disolatkan, wajib dikuburkan. Ya, jadi begitu kemudian orang meninggal, ada yang meninggal dunia itu tanda kehidupannya ada, tanda kehidupan itu dua. Kalau nggak gerak maka suara. Bisa jadi dua-duanya, dia bergerak, dia nangis baru meninggal dunia, maka normal seperti orang meninggal biasa. Dimandikan tetap wajib, dikafankan tetap wajib, disolatkan juga wajib, dikuburkan wajib. Nah, yang kedua, dia tidak ada tanda kehidupan, nggak sempat nangis, ya, nggak sempat bersuara, buru-buru nangis sama bersuara atau bergerak. Di dalam perut aja kata dokter, kata penelitian, bu anak itu sudah meninggal di dalam perut, ya kan? Sehingga begitu keluar sudah nyata meninggal, tapi bentuknya sudah sempurna. Bentuknya sudah sempurna. Arti bentuk sempurna itu secara fisik sudah kelihatan, nih kepala, nih tangan, nih kaki, kemudian kaki jari-jarinya udah kelihatan walaupun masih jempet gini ya kan. Nah, kalau udah kelihatan ada mata, ada hidung, walaupun misalnya mata dan hidung belum, tapi sudah kelihatan. Itu namanya bentuknya sudah sempurna. Nah, ini nggak peduli umur nih, kemudian tak umurnya berapa, cuma yang dilihat itu ada tanda kehidupan atau kemudian dari tanda kehidupan bentuknya seperti apa. Ya, sempurna sudah bentuknya, maka kalau bentuknya keluar sudah sempurna dan tidak ada tanda-tanda kehidupan seperti gerak dan diam tadi, maka yang wajib kemudian 3. Tetap wajib dimandikan, wajib dikafani, wajib dikuburkan, disolatkan hukumnya sunnah. Ya, tidak wajib tapi sunnah. Misalnya kemudian begitu keluar sudah sempurna, tapi kan secara adat pasti kalau sudah membentuk itu umurnya sudah pasti umur tua kan. Nah, tapi dalam hukum fikih ingat ya, nggak kelihatan umur bukan lihat gitu ya, bentuknya sempurna ya. Maka kemudian mandikan seperti orang meninggal biasa, lalu kemudian kafani, mau disolatkan dapat pahala, dan disolatkan dan dosa, dan wajib kemudian dikuburkan. Nah, yang keguguran yang banyak adalah sudah nggak ada tanda kehidupan dan nggak punya bentuk atau bentuknya nggak sempurna. Misalnya baru gumpalan darah, ya kan? Atau cuma daging doang, gumpalan daging, tidak ada cuma daging doang, kan itu yang banyak keguguran kan? Maka itu tidak wajib apa-apa. Tidak wajib apa-apa, hanya sunnah ditanam, bukan dikubur. Sunnah ditanam. Tahu ditanam kan? Kalau dikubur kan kemudian ada talqinnya, ada apanya kan, segala macam. Kalau ditanam Bapak gali lubang, habis itu kemudian taruh, tutup lagi, kemudian itu ditanam namanya. Kayak nanam bunga, kayak nanam apa segala macam, kayak nanam biji pohon tuh.
bongkar tanah, taruh dalam, tutup, itu dapat pahala sunnah. Tidak perlu dikafani, tidak perlu kemudian disolati malah haram kalau gumpalan darah. Ya, dikafani nggak perlu, dimandikan nggak perlu. Nah, tetapi kemudian kalau misalnya asarannya nih kata ulama fikih, begitu kemudian keguguran keluar darah itu, bapak ambil, bungkus, buang di tong sampah dan dosa sama sekali. Ya, kita ini kadang-kadang karena maaf ya, ketidakpahaman, jadi yang sesuatu yang enggak itu kita ada gitu ya. Begitu keguguran kita memperlakukannya kayak benar-benar kayak benar-benar orang meninggal yang seperti orang yang umumnya meninggal. Tidak perlu dikasih nama, ya, tidak perlu dikasih nama. Kecuali misalnya kalau sempat ada tanda kehidupan dikasih nama ya tidak ada masalah. Ini misalnya keluar gumpalan baru, gumpalan daging, gumpalan darah, itu tidak perlu dikasih nama karena tidak ada kewajiban, tidak ada kesunahan. Kemudian sudah seandainya dibungkus, kasarnya kata ulama dikasihkan ke kucing juga nggak dosa. Cuman kan secara adat saja kita kemudian seperti apa. Nah jadi sunnahnya kemudian ditanam, yang mau dibungkus pakai plastiknya nggak perlu kayak apa. Dibungkus pakai plastik, kemudian langsung tanam, kemudian sudah selesai, sudah dapat pahala sunnah. Ini sering banget saya dapat pertanyaan gitu kemudian, Pak Ustadz keguguran, saya tanya kemudian bentuknya kayak baru daging Pak Ustadz, bukan kalau sekarang apalagi sak foto-fotonya dikirimin. Ya foto, saya agak ngeri deh, sak foto-foto ya kan dikirimin sering gitu. Ya, nasib Ustadz kan begini ya. Kalau misalnya dapat bonus nggak ada yang punya duit di bawah saya, ada nggak coba? Oh, tidak ada kan. Ustadz nih lagi cair gajian nih, bikin foto kan, kirim itu. Saya hampir puluhan tahun nih kan. Ini bukan curhat cerita. Sekali-kali belum pernah ada. Kalau dikirim mobil begitu, Pak, minta maaf Pak. Saya di video call orang yang sakaratul maut itu pernah. Yang mesti dipikirkan apa saya kan? Orang tuanya sakaratul maut yang hak gitu. Di video call saya Pak, dia pikir saya dia bacakan Yasin, ya apa malah video call ke saya kan? Nah ini anak songong juga kan? Itu sering. Nah maksud saya apa? Kalau sudah belajar, begitu kemudian kejadiannya hanya darah atau gumpalan daging, sudah nggak perlu tanya siapa, bungkus, tanam, selesai. Ustaz tanamnya di mana? Terserah, di depan rumah boleh, boyo di kuburan boleh, terserah. Cuma kemudian ada ulama yang mengatakan kalau bayi yang keguguran itu, apalagi sudah bayi ya, yang sudah ada bentuknya, lagi ada suaranya, itu kemudian bagusnya ditanam di atas dikubur di atas kuburan orang dewasa yang sudah meninggal. Misalnya ada kalau ayahnya masih hidup pakainya. Ini bayi meninggal nih, tapi sudah sempurna bentuknya. Jangan yang gumpalan darah tadi enggak, karena itu enggak sunnah dikubur. Ini yang sunnah dikubur, ceritanya paham nggak sih? Paham ya? Oke. Yang sunnah dikubur tadi yang ada bentuk, yang sunnah lagi. Yang wajib dikubur yang ada bentuknya atau yang ada tanda kehidupan. Di mana bagusnya kuburnya? Di atas kuburan orang dewasa. Misalnya orang tuanya masih hidup, ada kuburan kakeknya, kan ada kuburan di atas kan, digali lagi di atas kuburan. Itu kan nggak perlu dalam kalau cuma gitu kan, dikubur di situ kemudian ditaruh di situ kemudian kenapa? Itu dikatakan oleh para ulama jadi pelita, jadi penerang, jadi lampu buat kuburan yang dewasa itu. Ya. Tapi ya terserah ya, mau ditaruh sendiri ya terserah. Tapi kan kalau kecil, saya pernah punya adik ke kuburan bentuknya sempurna, paling kayak kayak botol dibikin itu gitu. Nah itu nggak ditanam dipisah nggak, jadi digali kuburan kakeknya saya, digali di atasnya, lalu ditaruh tanam lagi. Dan itu diantara keistimewaannya karena dia masih suci kan, itu jadi pelita, jadi lampu yang diantaranya mampu membantu menerangi kuburan yang dewasa. Jadi ilmu ini penting kayak gitu kemudian. Nah itu. Tapi kalau istilah adat saya nggak tahu ya, orang Jawa ada tahu bayi bajang tak? Ini orang Jawa mana nih? Apa no? Lama nggak kelihatan mana? Bukan hanya masalah bayi bajang kan? Bayi bajang tak? Udah, kalau bisa jelaskan lah, nggak tahu. Jadi, udah. Ya udah, kalau nggak tahu usah ya. Nah itu yang pertama yang menyebabkan wajib mandi adalah kemudian karena meninggal dunia. Ya, jadi kejadiannya seperti itu. Ada yang ada tanda-tanda kehidupan, ada yang kemudian
nggak ada tanda kehidupan tapi bentuknya sempurna. Tapi secara adat pasti sudah, kalau sampai sempat nangis itu paling enggak 8 bulan atau 9 bulan. Kan hampir nggak pernah terjadi 3 bulan keguguran lalu nangis kan ya, kan? Nah, jadi makanya dalam hukum fikih itu nggak perlu dilihat umur. Yang perlu dilihat satu, ada nggak tanda kehidupan. Karena sudah jelas secara adat itu hampir nggak pernah terjadi orang yang umurnya di bawah 4 bulan itu ada tanda kehidupan, hampir nggak pernah. Ya kan, yang ada kalau sempat lahir sempat bergerak, kemudian baru meninggal. Oh, itu berarti paling tidak 8 bulan atau 9 bulan. Kalau yang nggak sempat ada tanda kehidupan tapi dia sudah bentuknya sempurna, itu paling nggak secara adat minimal 4 bulan kan gitu. Ya, kalau yang gumpalan darah, daging itu pasti hampir rata-rata di bawah 4. Jadi kalau misalnya mengatakan kalau guguran di bawah 4 bulan nggak wajib apa-apa, cuma ditanam, ya boleh jadi, karena secara fikih di bawah 4 bulan itu belum ada bentuk, apalagi ada tanda-tanda kehidupan. Jadi kalau gumpalan darah itu nggak usah repot-repot Pak, itu nggak ada apa-apa, bahkan itu najis. Jadi ketika gumpalan darah itu udah bungkus saja, kemudian cepat gali lubang, tanam, udah selesai. Nggak usah diapa-apa, jangan pakai dikasih nama, pakai dikirimin Fatihah, nggak ada. Malah kemudian sesuatu yang ada-ada kalau gumpalan darah itu dikirimin Fatihah, nggak ada. Dikasih nama nggak ada. Ya, malah nyalah-nyalah itu kemudian ya, menyalahi aturan. Nah itu yang pertama. Yang kedua